Yesus itu juru selamat. Selamat itu akar kata dari Shalom. Shalom Arabnya salam. Salam akar kata dari Islam. Yesus juru Islam. Nggak boleh. Orang bercerita dengan fakta, dengan dalil. Bang Juma, ini pendapat aku ya, tunggu. Pendapat aku Bang, kalau orang Kristen ini nggak bisa lagi Bang dikasih tahu Bang. Iya, sebenarnya Bisa, mereka Bang. paham. Sebenarnya mereka paham, Benar. Bang. Cuman mereka terlanjur Kristen gitu. Iya, dia nggak bisa diberitahu walaupun kita berbicara benar. Pokoknya orang lanjut itu nggak bisa nerima. Bang, pokok lanjutin dakwah bang. Ya, Kalau abang betul. terima Siap. ilmu abang kan rasa aku udah mantap nih. Abang bisa membaca surat-surat ayat orang. Nah ini punya dalil lah bang, bisa membuktikan. Tapi kalau tidak ada dalil, Ya. nah, itu omong kosong, tidak bisa membuktikan. Mantap Siap. bang Zuma, gas terus. Makasih ya Bangku, thank you. Jadi harus dibarengi sama hidayah Bang, baru mereka sadar. Siap. Hidayah dari yang di atas, baru bisa sadar. Betul, Ini kan betul. Begitu loh, Bang. Bang Aceh. Ini Dari hidayah juga, dari hidayah baru mereka bisa sadar. Kalau enggak, Benar. ya enggak, ini enggak masuk nih. Iya, udah. Ini enggak masuk nih. Ya. Si apa? Mundur aja. Antoni Abang Situmorang. biar aja dia sedang tadi. Hah? Biar aja ngomong. Jadi Bang, makasih lah Bang ya. Makasih ya Bangku, makasih. Salam kenal. Oke, makasih, Doakan Bang. saudara kita supaya dapat mu'alaf hidayah. Amin. Iya, ya dari hidayah juga tuh Bang. Iya. Kalau kita Baik. ngomong-ngomong nanti orang itu nggak terima, orang itu membangkang. Siap, siap, siap. Nah, membangkang jadi nggak dapat hidayah, orang itu nggak akan mau. Benar. menyembah Nah, ya Bang ya, turunkanlah Bang, nggak apa-apa Bang. Oke. Turunkan, Bang. Makasih, Ya. makasih Bang, makasih. Makasih banyak Bang Iya Juma. bang. Rob semesta alam bang ya, Rob semesta alam ya. Iya, betul. Iya. Seru juga ya teman-teman. Seru juga ini. Satu atap ada Kristen, ada Islam. Seru. Oke, silakan non Muslim ajukan permintaan lagi. Kita diskusi. Silakan abang buka kamera. aku yang kemarin bang. Salam. Iya, salam. Gini bang, tadi aku Iya. masuk ke live orang, live saudaramu lah. Iya. Jadi dia nyanyi lagu penistaan Kristen lah ibaratnya. Apa itu? Tentu agak kecewa sedikit saya kan gitu. Nih saya curhat nih. Iya. Ada lagunya kayak ada Tuhan kok nggak pakai ini katanya. Tahu bang lagu itu kan? Pernah dengar. Aku bilang sama dia, kok ngomong kayak gitu di live, nggak baik. Aku bilang gitu sama dia kan gitu. Ada lah oknum Yeah. tadi masuk aku, sampai di blognya aku nih. Ku tanya sama dia, abang, aku bilang kan, ku tanya samamu, kau pernah minum luwak white coffee? Pernah, kata dia. Nah, di agamamu atas nama tai, najis, halal, haram atau makruh? Coba aku tanya sama Bang Zuma, atas namanya tai itu najis, halal, haram atau makruh di agama Bang? Najis, Najis. haram, kena juga. Yang ku tunjuk jawab ya, soalnya dia nggak pandai menjawab, malah di bloknya aku. Ya jawab ya. Ini tai apa? Tai mata, Nih, tai hidung, nih, tai gigi. belum lagi yang banyak di bawah, kan gitu. Ya. Kalau abangku bilang manusia najis boleh. Kenapa? Kalau abangku bilang manusia penuh najis boleh? Boleh. Boleh. Iya. Berarti nggak masuk surga. Kenapa bisa? Ya najis. Nah, najisnya itu disebut najis karena dia sudah berada di luar tubuh, bukan karena dia di dalam. Oh, jadi di luar tubuh nih, di luar tubuh nampak dia gitu enggak? Iya. Yang ini Makanya ini. Karena Iya, kita najis. kerja sangkut-sangkut di sini dia. Najis harus dibersihkan. Kayak mana cara membersihkannya? Kau congkel yang di bawah nih. Kau sedot. Nah, kan dia sudah di luar. Kalau dia sudah di luar, berarti dia sudah bukan lagi bagian. Itu hukum alam itu. Ah, yang satu lagi bang. Berarti apa nggak bisa menjawab ya kan? Saya udah jawab tadi. Masuk neraka. Kok masih neraka? Masih Iya neraka? gitu. Ini Iya, kadang heran iya aku enggak kadang dong. sampai ada pula yang nanya tapi nggak tahu menjawab. Ditanyanya sama aku, Adam dan Hawamu itu bernegara apa katanya? Coba aku tanya sama Bang Zuma. Abang kan ustad nih, kan ku bilang siapapun ustad nggak akan tahu menjawab tuh.
Adam dan Hawa bernegara apa? Berwarga negara apa kata? Coba jawab. Ini Adam. oknummu yang nanya aku nih. Adam dan Hawa belum di situ hidup bersosialisasi karena Bernegara Adam dan apa? Indonesia kah, Cina kah, atau Korea, atau Tiongkok? Coba tanya lu. belum tanya sama Mun. belum ada Ustaz hebat nih. negara, belum ada negara pada Belum saat kan? itu. Ah itu, Belum. itulah oknummu. Ku bilang sama dia, malah dibilangnya kau nih oten goblok, oten gini. Kau yang goblok, gak belajar. Belum adanya negara, Adam dan Hawa udah ada. Jadi nggak tahu kita Adam dan Hawa nih agamanya apa. Agama ini manusia yang bikin. Ku jelaskan malah dibilang oten lah, oten tolol lah, oten inilah. Abago belajar lagi. Jangan menghina-hina. Adam Itu itu Muslim. Oh, Nah, Muslim. Anda ngatain teman saya bodoh, ternyata yang bodoh Anda. ada Muslim. Itu. Ya, Muslim apa? Wande memang mak. Muslim itu apa? Gak tahu aku itu urusanmu. Aku nggak pernah bahas-bahas agama. Kau yang membahas-bahas itu agama. makanya disebut bodoh karena kaget terkesima seakan-akan tahu Muslim itu apa. Tadi kau bilang apa? Muslim Coba, itu orang yang berserah diri kepada perintah Tuhannya. Itu Muslim, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Ketika dia tidak tunduk kepada perintah Tuhan, dia disebut kafir, kufur, menutup diri dari perintah Tuhan. Kafir kebalikannya Muslim, Muslim kebalikannya kafir. Kenapa kami disebut Muslim? Karena kami tunduk kepada perintah Tuhan. Kenapa kalian disebut kafir? Karena kalian tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Oke, sudah terkunci jawabannya ya. Abang bilang orang yang tunduk kepada perintah Tuhan itu Muslim. Adam dan Hawa turun ke bumi karena melawan Tuhan, betul? Enggak ada ada melawan Tuhan, enggak ada. Ibaratnya melanggar aturan Tuhan lah, makanya turun ke bumi, betul? Makanya Enggak. bang, salah ngomong kau tuh. Enggak. Kau bilang Muslim baik, kau bilang turun ke bumi itu karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Makanya dia Salah kan, diutus bukan? ke bumi. Apanya? Apanya? Kan kau bilang tadi, kau bilang tadi kan terdengar sama orang, berapa orang nonton? Kau bilang bahwasannya Muslim itu baik gini. Adam dan Hawa itu makanya turun ke bumi karena melanggar perintah Tuhan. Jangan enggak. makan buah koldi, dimakan. Dia Kau turun bilang ke Islam dia bumi. Adam dan Hawa. Dia Nggak itu Islam berarti. Muslim. Muslim tuh beda Dia- sama Islam. Muslim itu oknumnya, Islam itu ajarannya, pokok hukum Berarti yang Adam dan Hawa ditaati. ini oknumnya Muslim gitu. Iya dong, Muslim dia. Ai, ISIS kau nih, salah kau. Salah, cerna otakmu tuh salah tuh bang. Hanya Iya ada nak? dua, hanya ada dua. Dia Muslim Bentar, atau bentar, dia, bentar, Mi. dia kafir. Dia Islam atau dia Kristen, hanya ada dua. Dan ternyata Adam itu Muslim. Kenapa saya katakan Berarti Adam itu Muslim? Adam ini cuman antara Islam atau Kristen. Buddha pun nggak termasuk dia. Enggak. Atau Taurat pun Karena nggak termasuk dia Adam dan Hawa. saya sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Jadi saya mengambil Paulus sebagai pembanding daripada agama saya sebagai Muslim. Adam itu Muslim. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika Jangan Adam menambah-nambah itu- kata-kata bang. Ketika Coba tanya sama ustadz-ustadz lain. Nggak pernah ada yang ngomong Adam itu Muslim. kata siapa? Baru kali ini ku dengar dari mulutmu. Adam Iya. itu Muslim. Memang Serius? Muslim dia. Muslim Adam itu. Yesus Nggak pun Muslim. berani. Yesus Muslim. Adam Muslim. Muslim. Bernegara apa dia? Musa Muslim. Kok bernegara? Muslim itu tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, itu Muslim namanya. Astagfirullahalazim. Yang disebut Kristen itu adalah yang menjadi pengikut Kristus, itu Kristen namanya. Kalau itu betul. Nah, Pengikut sekarang Kristus Kristen, kalau betul, kalau kaidah Muslim adalah semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir yang tunduk kepada Allah, itu Muslim namanya. Adam tunduk kepada Tuhan, Muslim. Musa tunduk, Muslim. Yesus tunduk, Muslim. Itu kaidah. Waktu diciptakannya langit dan bumi ini bang, dan Adam dan Hawa pun diciptakan bang, belum ada Islam Kristen bang. Bukan masalah Islam, ku bilang, dengar dulu. Kok kau bilang Adam ini Islam? Islam itu Berarti kau lahir
Udah besar seperti ini pun kau bilanglah bahwasannya Adam itu Islam ya. Datanglah orang viewers muni ngomong, oh iya ya, kata Zuma Islam Adam nih. Jadi gitu orang berasumsi bang. Islam itu damai sejahtera. Kenapa orang itu bisa damai sejahtera? Karena dia mengikuti instruksi Tuhan. Orang yang mengikuti instruksi Tuhan disebut Muslim. Berarti Islam aja yang damai sejahtera. Kami Cuman ini Kristen nggak damai sejahtera. Oh, enggak dong. Kristen Kristus. Bang, kami sebenarnya yang damai sejahtera, yang nggak pernah damai sejahtera itu kalian. Nyerang masjid, nyerang gereja, di mana Kristen menutup itu? gereja. Di Viral mana? loh. Di mana? Viral Oh, loh. itu setelah Indonesia merdeka. Maksudnya setelah Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka, yang menjadi penjajah kelas wahid di dunia siapa? Anggaplah Kristen. Suka Ya, hati memang Kristen. Terus kenapa Ya, Anda anggaplah Kristen. mengatakan damai sejahtera? Yang membikin Indonesia merdeka ini siapa? Agama apa? Tidak ada sejengkal tanah di bumi ini yang lolos dari penjajahan oknum-oknum yang beragama seperti abang ini. Oke lah, Catat itu. oke lah. Tapi yang memerdekakan Indonesia nih apa siapa? Agama apa? Semua Yang agama atau gimana? negara Indonesia ini adalah semangat jihadnya umat Islam. Jadi kami nggak semangat pula membela negara Indonesia nih, nggak boleh gitu Sejak ngomong. kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan nih? Kau Sejak memang kapan? mulutmu Sejak pandai kapan? kali kau berdosa kau, Bang. Sejak kapan mengajarkan memperjuangkan kemerdekaan sebuah negara? Sejak kapan? Di mana di Bible perintahnya? Di mana di Bible perintahnya? Memang nggak ada di Bible Indonesia dimerdekakan. Kau gila. Berarti Al-Quran pun nggak ada. Berarti Kristen tidak boleh kau bawa dalam perjuangan kemerdekaan. Berarti Islam Kristen pun nggak boleh kau bawa. Nggak bisa aja dong. berarti. Tidak boleh. Alah. Islam Kau memang Islam enak kau aja, mengajarkan aku lihat. jihad. Islam mengajarkan jihad, memperjuangkan anggaplah jihad. hak, Nggak tahu aku jihad apa memperjuangkan jihad. kemerdekaan. Ya. Sedangkan Kristen mana? Nggak ada. Kristen Bang, kalau datang coba sekarang kau begini. perhatikan. Coba. Sekarang gini, kalau datang penjajah hari ini, Kristen ngapain? Berdasarkan Gini, agama, bukan berdasarkan oknum. Ketika Ya, gini. ada musuh datang, Kristen ngapain? Ketika ada musuh datang, kami sebagai Kristen ini ngapain gitu? Berdasarkan agamanya. Ini musuh mengasihi musuhmu. Nah, oke. Jadi penjajah datang keluar masuk ke Indonesia. Jangan kau masukkan kayak gitu. Beda membela nggak bisa. negara, beda membela agama. Jangan boleh gitu. Saya Itu membawa pola pikirmu data salah. keyakinan ke agama. Ketika penjajah datang, RT, Pak RT. maka satu-satunya tempat penjajah untuk mendapatkan udara segar adalah rumah-rumah orang Kristen. Di sanalah penjajah bermukim. Bang, gini aja. Biar lebih simpel ya. Kalian ini agama paling kecil, Bang. Anak paling bungsu. Makanya kau perhatikan anakmu paling bungsu. Pasti gini-gini terus. Ya kan? Tunggu dulu. Makanya lah kami sabar terus karena aku yang Tunggu orang yang dulu. gak sabar ngeliatmu, Pak RT Tunggu Dubai. dulu. Ah. Tunggu dulu. Anda mengatakan agama Anda besar. Aku Jumlah nggak kita di mengatakan bumi, agamaku besar. Nggak akan mengatakan jumlah agamaku kita besar. di bumi ini itu sudah sama. Kristen Kan Islam aku itu nggak sudah sama. mengatakan agamaku ini besar. Tapi agamamu kalau di sudah dunia ya, pecah-pecah kalau di dunia menjadi masih Kristen, Bang. 40.000. Belum tentu. Kristen kau memang seenak jidatmu aja. Kristen terpecah-pecah menjadi puluhan sekte, puluhan ribu sekte. Intinya Kris. Terpisah-pisah dia. Intinya Kris. Jika kita mempertanyakan apa agama Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama di bumi, maka berdasarkan esensi ketauhidan dan definisi teks yang murni, saya berpandangan bahwa agama Nabi Adam adalah Islam. Mari kita bedah argumentasi ini secara logis dan mendasar agar tidak terjadi salah paham. Pertama, kita harus melihat arti kata Islam itu sendiri secara etimologi atau bahasa. Islam berasal dari akar kata yang berarti berserah diri, tunduk dan patuh secara total kepada kehendak Allah Sang Pencipta.
Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah, diajak bicara oleh Allah, dan diperintahkan untuk tunduk hanya kepada aturannya. Ketika Adam melakukan kekhilafan di surga, beliau langsung bertobat dan berserah diri secara penuh kepada Allah. Sikap berserah diri total inilah hakikat sejati dari Islam. Kedua, dari segi konsep ketuhanan atau teologi, Nabi Adam tidak mengenal ajaran politeisme, tidak menyembah berhala, dan tidak pula mengenal konsep Tuhan yang beranak pinak atau trinitas. Teologi yang dianut Nabi Adam adalah monoteisme mutlak, yaitu mengesahkan Allah atau tauhid. Dalam studi sejarah agama, satu-satunya ajaran yang konsisten menjaga kemurnian tauhid dari awal penciptaan manusia hingga hari ini adalah Islam. Memang benar dari segi syariat atau tata cara ibadah ritual, zaman Nabi Adam berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu atau puasa Ramadan seperti sekarang. Namun, din atau pondasi agamanya tetaplah sama. Oleh karena itu, saya menarik kesimpulan bahwa sejak manusia pertama menginjakkan kaki di bumi, agama asal mereka adalah Islam. Sebuah ajaran lurus untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jauh sebelum manusia di abad-abad berikutnya mulai menyimpang dan menciptakan sendiri konsep peribadatan baru. Betul, mereka jumlahnya Kristen. Betul, habis cerita, Tapi antara satu gereja dengan gereja lain itu tidak damai. Yang membuat gak damai itu kalian. Mereka mau membangun, kalian menyerang. Orang Katolik tidak bisa masuk ke gereja Protestan. Orang Protestan nggak bisa masuk di Pantekosta. Itulah agama kalian. Wih, nggak bisa, nggak. Salah tuh. Kata siapa? Itu kau memfitnah. Kata siapa salah? Kata siapa salah? Kau memfitnah. Tidak bisa orang Katolik masuk di Protestan, masuk nggak bisa. Kecuali Wih, numpang. salah kamu. Zuma, kata Zuma. Salah kamu, Bang. Salah kau. Kecuali numpang Salah. ibadah atau berpindah sekte. Nggak ada cerita. Kalau itu fakta, ibaratnya itu real. gini, Bang. Aku merantau ke Semarang misalnya. Jadi aku nggak boleh beribadah di rumah gereja Semarang. Boleh. Boleh memang, tapi Anda statusnya numpang. Jadi kalau orang Muslim pindah ke pindah dari Seluruh dunia masuknya ke masjid apa? Nggak numpang. Itu masjid kami. Makanya masjid itu tidak dikunci, tidak seperti Memang gereja. nggak mau kalah. Memang Di lawannya gereja FCT. itu lebih terbuka kandang kambing daripada gereja. Catat itu. Lebih terbuka kandang kambing daripada gereja. Daripada gereja. Nanti Ya. dibuka pada hari Minggu. Berarti kami tertutup lah gitu ya. Ya tertutup lah. Pasti Yang terbuka tuh masjid ya. Masjid dong. Makanya lah banyak viral orang mesum di WC masjid. Betul? Sekarang kalau Anda melihat ada masjid, ada gereja, dulu. di mana orang bisa numpang buang air? Di masjid. Abangku sayang. Gereja Abangku nggak sayang. boleh Aku pola masuk pikirmu udah bisa ku baca, Bang. Dengar dulu ya. Kau suka kali motong-motong ngomong. Kau lawanku kali kau. Silakan. Lawanku kali. Kau bilang gereja tertutup, abangku. Biar umatmu ini mencerna dulu. Berarti masjidmu terbuka. Pantas yang viral-viral itu di WC-WC umum orang mesum. Ustadz mencabuli 50 apa? Dan tidak mesum di gereja karena tertutup, makanya dia ke hotel. Mana ada ke hotel? Jangan kau itulah kau kalau udah ku kasih paham kau. Sekarang kena gini. mental kau. Sekarang jumlah Kristen di Indonesia 6%. Anda ke Bali yang telanjang kayak binatang itu periksa agamanya apa? Jadi Kocam itu yang telanjang itu semua Kristen. Saya bertanya. Berarti kau belum pernah ke Bali? Saya bertanya yang telanjang di Bali Iya, yang itu telanjang agamanya apa? bukan semua Kristen, Bang. Astaga, Saya itu tanya kebanyakan yang itu juga. Saya tanya yang di Bali telanjang bulat itu agamanya apa? Sudahlah, di kemaluannya ada tato salib, masih mau mengatakan bukan Kristen. Woi, kalau ada orang Bali, kasih naik orang Bali lah. Ya. Ha, Tanya,
Jujur. Yang telanjang Pasti ngomong orang Bali, "Weh, Zuma, di kau Bali gila, semua sana. agama di sana Zuma," katanya. Saya tanya Penampilan yang itu pribadi telanjang di masing-masing. sana, yang telanjang di sana tuh, Ah, itu yang telanjang agamanya jalan, apa? mungkin ku tanya dia Mayoritas. telanjang, kau ngapain telanjang, Gak apa usah agamamu? munafik, gak usah munafik. Anda pasti tahu itu adalah orang yang seakidah dengan Anda. Astaga, makhluk najis ini, heran aku kadang. Oh, jangan munafik. Kita Gak belum munafik, pernah, Bang. Kita belum pernah menguji bagaimana kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, maka seluruh pelosok-pelosok kota akan terjadi kawin mawin sesama jenis. Kristen dilawan. Penyakit Kristen AIDS dilawan, tapi pembahasanmu Kristen. Penyakit AIDS dari mayoritas penduduk Kristen. Penyakit kelamin semua dari negara yang mayoritas Kristen. Penyakit AIDS ini apa nih? Kontrasepsi, penyakit kelamin intinya dari kalian. Itu fakta. Itu real. Penyakit kami sebenarnya kalian. Penyakit kelamin itu dari Kristen, mayoritas penduduknya yang mengakibatkan penyakit Aduh. AIDS itu muncul di bumi. Kalianlah penyakit, Adek, kalian sumbernya. Abang Zuma, sebenarnya aku dimanggil kau adek karena kau agamamu jadi bawa aku adek sebenarnya. Tapi gimana lah, karena kau lebih tua aku harga. Ya bang, kadang adek ini memang nakal, banyak nakalnya, serius. Memang harus disentil, baru. Yang datang itu menyempurnakan yang sudah kuno. Aduh bang, nggak kayak gini cara cari duit bang. Menghina agama Kristen bang, nggak kayak gitu caranya bang. Tadi Anda mengatakan saya adik, giliran saya kembalikan Anda dia merasa dihina. Itulah Kristen. Paling suka Kristen itu kalau dia nendang orang bisa disentuh sedikit nangis. Wey, Itulah kalian Kristen. jangan bilang-bilang oten-oten lagi, kalian berdosa kalian kayak gitu sebenarnya. Jangan dengar apa kayak gitu kalian. Baik-baik aja kita debat-debat, jangan bilang oten-oten kalian. Itu fakta itu fakta. Kau itu, Bang. fakta memang Itu kau fakta. support ya, kau support. Apa itu memang fakta asli itu. kau bang? Itu fakta. Hai. Nah, kembali ke tema kalau bisa. Apa bukti ketuhanan Yesus? Kalau ada setai gigi, saya besok nggak live 1 bulan. Kalau ada bukti, bahkan saya berhenti jadi apologet Islam. Tadi- kalau ada bukti ketuhanan Yesus di luar daripada KPR 2 nomor 36 itu. Tadi apa ya? Matius nih, coba buka HP dulu Mi. Ada tadi kulihat Mi. Ada tadi kulihat. Sabar dulu, aku nggak mau kalah samamu. Percaya kau? Anak Saya buahnya berhenti. kesini. Percaya kau? Saya berhenti jadi Pinjam apologet HP dulu, Mi. Islam. Percaya Saya kau? jadi Nggak artis, akan saya takut jadi aku sama kalian. bintang Percaya film. kalian. Intinya Tuhan Yesus itu baik. Bukan kayak kalian ngomentari Kristen terus. Heran kadang aku. Saya minta bukti ketuhanan Yesus kalau ada. orang Kristen semua. Udah. Minta apa dulu. Biar tobat abangku ini satu ini dulu. Dibilangnya Yesus. Saya bukti kalau Islam ada. Yesus. Mana apa? Pinjam dulu. Kalau Biar ada tobat dan bukti ibu. Yesus itu Tuhan, saya berhenti jadi apologet Islam. Di pelacur. Jangan Jami. Banyak yang di sensosnya itu. Ya memang gitu hobinya tuh. Tapi sabar aja lah. Yesus Sabar ya, itu Bang. Yesus berasal dari keturunan pezina. Yesus itu. Tapi kau bilang Yesus Tuhanmu. Memang gak jelas si Zuma nih. Kamu yang Tuhannya Yesus kan, bukan aku. Tapi kau bilang Enggak. Yesus. Asal tahu kalian, Yesus itu berasal dari keturunan para pesina. Kan tadi ada yang nyeletuk di situ kan? Kalau tidak bersina kakek neneknya Yesus, tidak ada Tuhan kalian. Tadi kau bilang Yesus ini Kena nggak? apanya Kena Tuhannya nggak? Islam. Kena dong. Sekarang beda lagi. Yesus Kau manis Tuhannya sekali mulutmu. Islam. Ada aja. Yesus Tuhannya Islam. Gimana ceritanya Yesus Tuhannya Islam? Kau bilang tadi. Saya katakan kalau ada memang bukti ini nggak jelas ketuhanan Yesus, saya tutup komal, saya nggak lagi berdebat. Kalau ada bukti ketuhanannya selain dari KPR 2 nomor 36 Aku dan pasti kuserang Roma terus nih satu. 14 Aku heran nomor sekarang 9. lihat abangku nih. Memang adikku paling kusayang ini satu ini. Hai dek. Silakan. Sabar ya, Bangku ya. Abangku yang sudah pikun menuhankan Bukan sesuatu pikun, yang bukan pikun. Kau Pikun, putar-putar kalau ngomong. Anda Menjebak mengatakan terus. ini pisang, Anda udah pikun. Kok pisang? Matamu pisang itu? Ini apa ini? Pena itu? Kalau Maria melahirkan apa? Melahirkan anak roh? Mulai pikun. Kok mulai
pikun matamu, mulai pikun mata. Rokok melahirkan gimana sih? Melahirkan anaknya roh roh yang dikasih Bapa ke perutnya Maria, betul? Pikun. Dihembuskanlah napas kehidupan ke Ini apa ini? perut Maria. Ini benar ini pisang. Muhammad yang dilahirkan. Ini pisang. Matamu pisang udah dibilang tadi tanya Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? anak Manusia roh atau Bapa. Tuhan? Manusia atau Tuhan? Dia melahirkan Yesus. Manusia atau Diam dulu Tuhan? Mi. Diam dulu Mi. Manusia atau Tuhan? Manusia atau Apanya? Tuhan? Yang dilahirkan Maria. Bapak. Allah Bapa. Ah, Anak pikun roh. kan pikun. Pikun. Satu-satu dulu, tapi kau bilang bukti. Memang ini. Oh. Kau Udah berdosa pikun kau kalian bangku. itu. Udah Ini pikun. kali cari duit kau, menghina-hina Kristen kau. Ini pulpen atau pisang? Nenekmu goyang pisang itu. Ah, Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Roh. Nah, itu pikun. Kok kau samakan logika? Kok kau samakan logika pena sama pisang sama Tuhan? Itu Maria udah beda derajat itu. Maria ngaden. Yang keluar Tuhan atau manusia? Simpanse, sembarangan aja kau ngomong. Pikun. Kau dengar dulu. Tapi yang kau minta pertanyaannya bukti ketuhanan Yesus. Sekarang malah kau tanya si Maria, anak si Maria gini yang gini. Pikun Bukan kan pikun. kamu bilang Kau saya memang adik. menjebak Saya terus bilang, kau. Saya Menjebak bilang terus. abangku ini udah pikun. Aduh, memang pengikut Nabi Muhammad nih heran kadang aku. Kenapa kalian benci kami? Kok benci? Kenapa? Kok benci? Kenapa? Yang benci itu kalian. Coba seruan mamimu barusan. Apakah Apa? itu kebencian? Ya kebencian tuh pasti. Karena kenapa? Iya. Karena ada nggak pernyataan saya itu menyatakan- salah. Kenapa nggak emosi orang? Ada nggak saya menyatakan loh? Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari keturunan pesina. Itu fakta, itu Woi, real. muncungmu salah tuh. Nah, kita Gak pernah buktikan. Yusuf berzina sama Maria. Kakeknya Daud mengintip istrinya. Setidaknya orang Muhammad Nabi. 9 dia istrinya. Itu jelas berzina banyak-banyak dia. Daud kakeknya Yesus berapa istrinya? 25 Muhammad. Daud kakeknya Yesus. Daud Aku 25. belum sampai sana pemikirannya. Iya, Daud kakeknya Yesus istrinya berapa? 600. 600. Salomo istrinya berapa? itu terus yang dibahas nih. 1000. Ini dengar aja tuh. Kau jangan kau bikin mualaf semua nanti di sini. Kau gila, kau kata mualaf kami. Percaya kau? Kau ketawa kau. Berdosa kau. Iya Tuhan, kau jangan ketawa kau. Marah kalian. Gimana nih? Kita setel dulu nih satu ini biar pindah dari sini nih. Baik, gak usah kau kasih topi. Kalau kalian Islam gak usah kasih. Aduh, parah kalian. Lucu. Coba aku tanya samamu dulu bang. Aku tanya samamu. Mana bukti? Bukti ketuhanan Yesus mana? Ada. Kau itulah kau ada mau kutanya bukti keturunan Yesus tiba tadi beda melenceng kau. Dari tadi aku Enak sama bertanya mu aja terus. Enggak, saya kan beri tantangan. Saya berhenti. Kalian tidak lihat lagi saya di sosmed kalau Anda bisa membuktikan ketuhanan Yesus. Kalau sila itu ya orang itu pajangan dulu. Hah? Iblis dia itu. Hah jangan. Iblis dia. Percaya. Kau boleh gitu Bing kalau gitu Bing. Iblis. Jangan ini ramai orang nonton nih kena aku nanti nih bahaya aku nanti. Yang iblis itu yang tidak menyembah Tuhan, abangku. Yang menyembah manusia itu yang iblis. Berarti kami kalau menyembah Tuhan tidak iblis kami ya? Oh jelas dong. Nah, iyalah anak Yesus. Hore. Lah, ya, anaknya Maria kau sembah gimana kau dibilang manusia? Iblis lah itu. Iblis Jadi kau lah menyembah yang siapa? menjadi bapakmu. Coba kau tanya katanya aku terus siapa yang ku sembah? Coba yang kau sembah apa? Tuhannya Yesus yang kusembah. Hah? Wah, kalian dengar ya? Yesus yang disembahnya katanya. Tuhannya Wah, kau Yesus. Kristen sebenarnya nih. Kau Kristen. Mulai jurusnya Paulus dipakainya. Saya katakan Tuhannya Yesus yang aku sembah. Tuhannya Yesus. Ku tanya Rabbus Tuhanmu apa samawati Yesus? wal ard. Berarti kita sama nggak usah berdebat.
Mulai Sayang juz lah, buang Paulus. Saudara bertanya, yang kau sembah siapa? Saya jawab, yang ku sembah adalah Tuhannya Yesus. Siapa? Yesus punya Allah. Tuhan. Yesus Allah? punya Tuhan tidak? Allah bukan itulah Allah. Tuhan. Itulah Tuhanku. Semalam Allah saya sudah bukan ajarin. Allah. Semalam saya sudah ajarin Ku kasih Anda. pelajaran bagi kalian. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Gak masuk di Indo nonton. Semalam saya sudah ajarkan. Semalam saya sudah ajarkan sama Anda. Kristen itu perampok kata Allah dari Quran. Udah ku ajarin. Itu kan kata Allah, bukan kata Allah. Kata Allah. Jangan Iya. disamakan, kita ini udah beda, makanya kau bahas kami. Kaidah baca dari al-ilah itu apa? Harus berasal dari Kaidahnya? sumber dong. Iya, harus berasal dari sumber kata itu. Dari mana sumber kata Allah ini? Bukan sih. Allah kalian. Lahirnya kami dulu. Allah itu dari bahasa Indonesia, kan udah diulang Di ulang mana kemarin. ada Allah bahasa Indonesia? Coba tanya sama viewers Muni, Allah tuh Oke. Allah Kita itu buka. bahasa Indonesia Kita buka. atau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab kayak gini tulisannya, kan aku bilang kemarin. Allah. Kita buka ya. Nah, kita buka. Coba buka. Iya. Allah Kita dibaca buka. apa? Allah atau gimana? Biar jelas Oke. bang, biar tercerna sama mereka bang. Jangan menghina-hina Oke. Kristen. Sayang bang, kita ini saudara. Sayang kayak Iya. gitu. Nggak kayak gini cari duit. Dosa kalian yang banyak. Aku cari dulu. Ini tengok nih. Aku besarkan dulu nih ya. Berdosa kali kalian nih, sumpah mah. Nih. Heran aku kadang. Ini kita orang Indonesia kan, saudara mengatakan bahasa Indonesia. Tuhan Nih, adalah nih. apa tuh? Allah. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa lagi tuh? Allah kan bukan AULOH. Allah. Iya. Allah adalah Allah. nama Tuhan, dalam bahasa pencipta. Arab. Hmm. Ini dalam bahasa Arab kan? Jauhkan biar ku baca. Aku Tunggu agak bodoh membaca. Jauhkan. Ini Allah nama Tuhan dalam bahasa. Mana ada Allah? Kau berarti kena bahasa Indonesiamu nih. Mana Ini ada Allah? oke, saya ikuti. Allah. Haleluya. Allah adalah. Lanjut. Allah adalah. Allah. Adalah. N itu mana ada Allah tuh? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta. Itulah Sekarang Allah. saya tanya. Kitabmu kau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia nggak kayak kau. Sosok Nah, ini apa ya? Ini apa ini? Ini Jika kita dihadapkan pada pertanyaan apakah yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan atau manusia, maka berdasarkan hukum logika, hukum biologi, dan kesaksian teks Alkitab itu sendiri, saya berpandangan secara mutlak bahwa Maria melahirkan seorang manusia, bukan Tuhan. Mari kita bedah argumen ini secara rasional dan tekstual. Pertama, dari sudut pandang hukum penciptaan dan biologis yang ditetapkan Allah, hukum dasarnya adalah jenis melahirkan jenis yang sama. Manusia melahirkan manusia. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Maria adalah seorang wanita, makhluk ciptaan yang lemah. Jika ada doktrin yang menyatakan Maria melahirkan Tuhan, maka secara otomatis doktrin tersebut menempatkan sang makhluk lebih senior atau bertindak sebagai wadah bagi sang pencipta. Ini adalah cacat logika yang sangat fatal. Kedua, mari kita lihat bukti teks di dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 terekam jelas bahwa bayi yang dilahirkan Maria itu disunat pada hari ke-8 dan diberi nama Yesus. Di ayat-ayat lainnya, Yesus digambarkan menyusu, menangis, tumbuh besar, lapar, dan membutuhkan perlindungan orang tuanya. Sifat-sifat ini adalah ciri mutlak dari seorang bayi manusia. Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin mengalami proses biologis seperti dikandung selama 9 bulan, melewati jalan lahir, dan dibersihkan dari darah persalinan. Oleh karena itu, saya menarik kesimpulan bahwa Maria adalah ibu dari seorang nabi yang mulia, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Mengatakan Maria melahirkan Tuhan bukan saja tidak memiliki dasar dalil ucapan langsung dari Yesus, tetapi juga meruntuhkan kesucian dan keagungan sifat Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, aduh matamu gimana nih?
Bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Coba ulang lagi, baca lagi. Allah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kena kan? Allah. Kena. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti kalau Oke. di Arab Allah kan gitu. Kena kau. Ini apa? Saya ulang lagi. ALLAH, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Sekarang saya balik Bahasa nanya sama Indonesianya Allah. Mana bahasa Dalam bahasa Indonesia di sini? Arabnya paham? Mana Maksud dari kata-kata bahasa itu? Indonesia sini? Mana dalam bahasa Indonesia? Allah Bukannya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Paham? Bahasa- Bukan AULOH, Allah. Ini sudah tertulis ini. Allah, astaga Tuhan Yesus, Allah tulisannya itu. Nah, ini tulisan ini adalah Hei. tulisan ini Gini aja adalah bang, gini. Tukar bahasa Arab Tunggu, itu, tunggu. tukar bahasa Arab. Tukar bahasa Arab itu. Tukar bahasa Arab. Ini. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini. Woi, kau kena menteri bahasa kau nih. Harus datang menteri bahasa nonton nih. Ini apa yang kau baca di sini? Astaga Tuhan Yesus. Allah, ya. Apa yang kau baca? Allah adalah Tulisan Arab nggak? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. bahasa Arab. Ini bahasa Arab atau bukan? Bukan. Bukan. Terus kenapa enggak sekolah nih? Terus kenapa diterangkan di KBBI kalau Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Ini KBBI yang menjelaskan. Nih. Iya memang Allah. Nama Tuhan mau ke KBBI pun betul tuh Allah. Bukan Terus kenapa kalian- Allah. Terus kenapa kalian gunakan? Terus kenapa kalian gunakan? Memang kami lahir duluan, Bang. Enggak, ini kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kalian gunakan? Kok kalian guna? Kok enggak apa nih Abang ini? Yang Abang bahas Saya ulang. sekarang Allah tuh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ikan itu Abang bilang. Enggak. Saya tahu. Nih, saya tanya lagi Yesus sama itu di Arab itu lahirnya dulu. Cok. Nih, saya tanya sama saudara ya. Ya, Ini, boleh. Kitabmu itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Ya. Yunani, Masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa apa? bahasa Indonesia. Terus kenapa ada bahasa Arab di dalamnya? Mana ada bahasa Arab di Alkitab? Ini Cari bahasa dulu. Arab, ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini? Sejak kapan di Alkitab ada bahasa Arab? Ku datangi rumahmu. Ini. Kucium Ini kakimu. bahasa apa ini? Ini bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Aduh, kau membuat malu dirimu sendiri, Bang. Ini coba dibaca lagi. Bahasa Indonesia atau Allah bahasa Arab? nama Tuhan dalam bahasa Arab. Paham? Nih, dalam bahasa apa? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Arab apa? Jauhkanlah, nggak nampak aku. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu katamu. Terus kenapa ada di dalam kitabmu? Kalau itu bahasa Arab. Ya tapi kau bilang tadi Alkitab itu dari Yunani, dibikinlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Allah tuh ya Allah di Indonesia. Mana ada Allah di Indonesia? Ini bahasa Arab ini. Allah apa bilang? Ini bahasa Arab. Ini aku yang bodoh ini- atau gimana nih? Ini bukan tulisan Arab kan? Ini tulisan Arab atau bukan? Gila deh nih. Ini tulisan Arab, ini ejaan Arab atau bukan? Itu bahasa Indonesia, Bang. Ku nangis aku di lab nih, Bang. Kok bahasa Indonesia? Ini apa ini? Ini. Abang masih sekolah, Bang. Siapa dosen Abang nih? Dengarkan saya. Dengarkan. Kalau ini bahasa Indonesia, keterangannya Ya. malah begini. Allah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia, maka keterangannya nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tapi karena ALLAH itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang dilatinkan, maka tetap saja keterangannya Allah Gimana tulisan Allah? nama Tuhan dalam sama dia nih bahasa dulu. Arab. Aduh, Bang. Kalau gini sama kayak gini loh, Bang. One yang seperti kita bahas kemarin, one. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Satu. Dalam bahasa Inggrisnya apa? One. Bahasa Indonesianya apa? Satu. Gitu. Saya tanya lagi. Ini Pusing aku, Bang. ini ALLAH menurut Dibaca? KBBI. Tunggu. Ini ALLAH menurut KBBI nama Tuhan dalam bahasa Indonesia atau nama Tuhan dalam bahasa Arab? Kalau tertera di yang kau bikin ini dalam bahasa Arab, tapi kalau sepengetahuanku ALLAH dibaca Allah.
Ini KBBI kan? Ini KBBI kan? KBBI, memang betul KBBI. Menurut KBBI, huruf ini, 5 huruf ini, itu nama Tuhan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kan itu dari KBBI ya, bahasa Arab Ya. katanya. Nah, bahasa Arab. Terus kita berlandaskan bahasa Indonesia itu berdasarkan kamus mana? Berarti kalau ngerti aku maksud apa pola pikirmu nih? Ngerti. Jadi kau bikinlah itu Allah. Jadi nama ini ada juga bahasa Arab ini, nama nih. Bukan kau bikin nama pula nih. Ini bukan Tuhan bahasa Indonesia. Ini beda lagi. Ini bukan Aku bahasa kebaca Indonesia pola ini. pikirmu. Ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Weh, kena marah Prabowo kok nanti kok Allah kayak gitu kau bilang bahasa Arab. Ini keterangannya apa? Itu dalam bahasa Arab, Bang. Ini kan KBBI ini kan penerjemah ke bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia ini di sini? Mana di sini dikatakan Allah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Mana? Aduh. Itu Allah itu, Bang, tulisannya, Bang. Ini Kesini aja satu lah Allah. yang guru bahasa Indonesia lah. Ini Susah aku ngajari abang Allah. begini. Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, betul. Tulisannya memang kayak itu. Betul tuh. Itu betul. Terus kenapa ada dalam agamamu? Gimana ngajari satu ini nih? Kenapa ada dalam telinga kiri agamamu? keluar telinga kanan atau gimana nih, Kenapa Bang? ada di dalam agamamu tulisan ALLAH ini? Padahal tulisan ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa ada di agamaku? Karena agamaku duluan lahir. Kalian yang Apakah mencurinya. kitabmu menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kitabku, Bang. Apakah ini tuh nama Tuhan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Kalau yang kau bikin ini bahasa Arab. Bukan saya yang bikin, ini KBBI. Nih. Iya. Betul, udah betul tuh. Udah betul tuh. Bukan itu kan nampak kalian. Bukan ini AULOH. Allah. Nah, ini ALLAH. Dibaca? Dibaca Allah. Kenapa dibaca Allah? Karena ALLAH ini Pusing saya nih. adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ini. Cuman dilatinkan sehingga dia ada ALLAH. KBBI, Bang. KBBI. Sebut kata Allah akan muncul Kenapa keterangan kalian bisa membaca nama Allah? tuh. Ya jangan gitu nih, jangan gitu nih. Ya. Kenapa dibaca Allah? Iya, Karena ini abang- punya abangnya harus kami. diiyakan, Harus ya, merujuk kepada bahasa sumber. Sama seperti one harus dibaca one karena one itu adalah milik bahasa Inggris, bukan milik bahasa Indonesia. Ini juga adalah milik bahasa Arab, bukan milik bahasa Indonesia. Makanya KBBI jujur mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, kan taunya Bang apa arti dari KBBI itu ngomong kayak gitu, Bang? Arti Ya, bahasa kamus Arabnya besar. Allah itu ini. Kamus besar bahasa Indonesia. Betul. Ini Allah, bukan Allah. Iya betul. tertulis. Udah. Nah, ini Aku Allah. Allah ini Udah apa? betul Allah. Nah, Allah ini apa? Allah ini menurut KBBI apa? Allah menurut KBBI apa? Menurut KBBI, Allah menurut KBBI adalah Bang, itu kan nggak tertulis. AULOH. iya, justru karena itu. Ini Allah yang ditanya di sini Allah, bukan Allah. Allah. Aku masih punya mata, Bang. Aku bukan ini mata aku, Bang. Aku Ini mata aku Allah atau utuh nih. Allah? Ini Allah kan? Allah. Bagus. Betul. Ini Allah menurut KBBI adalah nama Tuhan dalam bahasa apa? Arab. Berarti Allah ini bahasa Arab. Ini kan KBBI, ini kamus KBBI, bahasa Indonesia berarti. Nah, menurut Bukan kamus Arab. Nah, menurut kamus bahasa Arab, Allah itu adalah nama dalam bahasa Arab. KBBI bilang gitu kan? Betul. KBBI. Nah, sekarang kenapa ada di dalam kitabmu? Sedangkan Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa ada dalam kitabmu?
Karena kitabku dulu lahir daripada abang. Kan itu udah aku bilang ulang-ulang. Abang ini mau menang. Oke lah, menang aja abang lah. Menang aja udah. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kau bilang anak Yesus tapi Menurut KBBI, Allah itu yang ada di Bibelmu tertulis Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kamu sudah sadar atau belum? aku sadar nih bang, aku nggak ngelem aku. Sadar nih, makanya masuk Oke, labmu. baik. Saya ambilkan lagi data ya, saya ambilkan data. Ambil. Berdasarkan- Oke, Ini oke. dia. Mau 1000 data pun Allah tulisannya. Oke, saya kasih begini. Nih. Beda kalau bahasa Nias. Kalau bahasa Nias Oke. Yehobu Tuhan. Kalau bahasa Batak apa ya? Bahasa Batak Tuhan. Nih, kita kasih Di data. Batak. Di beda bang. Itu bahasa Indonesia ya Allah. Nih, tak kasih data. Nih, saya kasih data. Pada mulanya adalah firman. Ini Yohanes 1 nomor 1 ya. Boleh. Mau Yohanes berapa? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Allah. Allah. Menurut Allah? KBBI. Allah. Menurut KBBI, ALLAH ini apa? Menurut KBBI. Kok balik lagi ke situ? Iya, harus kembali kita dong. bahas Allah ini bahasa Indonesia atau bahasa Saya minta Anda jujur. Saya minta Anda jujur. Menurut KBBI, ALLAH ini itu nama dalam bahasa apa? Nama Tuhan Arab. dalam bahasa apa? Arab. Kenapa ada dalam sini? Ngulang-ngulang. Abang ini nggak mau kalah, Kenapa Cok. ada dicuri masuk di kitabmu? Kenapa? Wih, nggak pernah aku curi-curi. Nggak Ini pernah kenapa aku ada curi-curi. masuk di sini? Kenapa ada masuk di sini? Kau mau nuduh nih? Kenapa ada Tuhan dalam bahasa Arab masuk di kitab ini? Kau yang goblok bilang. Karena Jangan, dulunya nggak boleh gitu, Mi. Nggak boleh Kenapa? gitu, Mi. Kenapa? Anda tahu? Anda tahu ALLAH tadi adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa nongol di kitabmu ini? Nih. Kenapa kau nongol di sini? Kenapa aku Apakah- nongol? Karena Alkitabku dulu lahir daripada kitabmu. Berarti boleh mencuri karena lebih dulu. Mana mencuri? Ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Yesus Menurut KBBI. Menurut KBBI. Menurut KBBI itu KBBI. kapan? Gini bang. Gini. Anda orang hukum Kapanlah kan? KBBI ini dibuat kan gitu? Anda Contohnya orang sama, hukum kan? Saya tanya. Betul. Nah, Ya. Menurut Anda ALLAH berdasarkan KBBI ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Arab. Kalau Kenapa anak ada di sini? Kenapa ada di sini? Yesus lahirnya di Bang. Yerusalem. Kenapa ada di dalam kitab Anda? Ya, memang di daerah Arab. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda? Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Arab kenapa terselip bahasa Arab satu di sini? Mana itu bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu bang. Mana ada Allah ini Arab bahasa. tuh? Saya ulang lagi. Allah ini bahasa apa menurut KBBI? Diambil dalam menurut bahasa Arab. Nah, kenapa ada terselip di sini? Kan Yesus itu lahirnya juga. Pusing kepalaku. Dia ini mau menang nih. Udah lah, menang aja lah bang. Nanti kena. Tidak bisa. Jujur dulu. Jujur Jujur dulu bahwa aku jujur nanti salah. Nggak jujur pun salah. Buat kalian. Lembaga Bible Indonesia sengaja mengambil Tuhannya umat Islam untuk menipu umat Islam bahwa Tuhan kita sama, padahal tidak. Goblok kau bilang. Kau nggak boleh, Mi. Diam, Mi. Nggak boleh ngomong kayak itu, Mi. Nggak boleh. ngomong. Ini sengaja diambil oleh lembaga untuk misi kristenisasi. Abang nggak boleh gitu, pencemaran terus abang ini bang. Nah, terus Jangan gitu bang. Kenapa nama Tuhan dalam bahasa Arab dimasukkan ke sini? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Mengambil Tuhannya umat Islam masuk. Yerusalem itu di mana lokasinya? Nih. Memang masih di Apa daerah. tujuannya lembaga Indonesia, lembaga Bible mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke Bible? Nih. Apa tujuannya? Tahu nggak di mana Yerusalem? Sampai orang Kristen itu lebih fasih, lebih sering menyebut nama Tuhannya umat Islam daripada Tuhannya sendiri yang adalah Dewa Yud Athena. Harusnya yang tertulis adalah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Apa Jika kita merujuk pada KBBI, definisi yang tertulis di sana memang merupakan cerminan dari
sosiolinguistik atau penggunaan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Namun, mengapa kata Allah justru tertulis di dalam kitab Kristen? Saya mengajak kita melihatnya dari kacamata sejarah bahasa, bukan sekedar kamus lokal. Mari kita bedah fakta akademisnya. Pertama, kata Allah bukanlah kata baru yang lahir di abad ke-7 Masehi bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Kata Allah adalah kata dalam bahasa Semitik. Jauh sebelum Islam datang, orang-orang Arab, Kristen, dan Yahudi di Timur Tengah sudah menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan oleh Yesus sehari-hari, sebutan untuk Tuhan adalah Elah atau Allah, yang secara fonetis sangat berkerabat dekat dengan kata Allah. Kedua, mari kita lihat sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia. Ketika para misionaris mendapati bahwa masyarakat Nusantara tidak memahami bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, mereka mencari padanan kata terbaik untuk menggambarkan Tuhan yang tunggal dan maha kuasa. Karena bahasa Melayu saat itu sudah menyerap istilah-istilah keagamaan dari bahasa Arab akibat perdagangan dan dakwah Islam, maka kata Allah diadopsi di dalam Alkitab bahasa Melayu sejak awal abad ke-17. Oleh karena itu saya berpandangan bahwa keberadaan kata Allah dalam Alkitab Kristen di Indonesia merupakan hasil pinjaman linguistik dari bahasa Arab untuk mempermudah pemahaman lokal. Hal ini sekaligus menjadi bukti sejarah bahwa kata Allah secara etimologi memang berakar dari rumpun bahasa para nabi di Timur Tengah. Bahasa Indonesianya Theos, dewa. Jadi yang sebenarnya kalau mau jujur, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu adalah dewa. Itu baru betul. Itu baru betul. Berdasarkan bahasa Yunani. Tapi karena Kristen adalah misi, agama misi kristenisasi, maka nama Tuhan umat Islam dicopot, dicuri masuk ke dalam Bible. Kalian tidak sadar kan kalau selama ini sudah sejak Indonesia merdeka kalian menyakiti umat Islam tapi kalian tidak sadar. Wih, abangku nggak pernah kami menyakiti umat Islam, bang. Ini apa? Apa ini buktinya? Apa ini buktinya? Gak pernah kami menyakiti umat Islam, bang. Ini Abang apa? mau mengadu domba ini, bang. Nih saya kasih lihat bagaimana Anda telah menyakiti umat Islam. Saya kasih lihat bukti ya. Kalian orang hukum kan? Nih. Bang, yang viral Kita buka aja yang kau Filipa. bahas dulu. Nih. Nih. Pesantren 50 orang diapakannya nggak ada viral sampai sekarang kulihat nggak ada kabar. Bukan anakmu yang diperlakukan di sana, anak-anak orang Islam sendiri nih. Nih baca nomor 6-nya. Walaupun bukan anak. Nih ini bagaimana umat Islam tidak tersakiti oleh agama Kristen secara lembaga nih. Yang walaupun ini nomor 6 nih. Nih, yang walaupun dalam rupa yang walaupun dalam rupa Tuhannya umat Islam tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhannya umat Islam sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini Tuhan kami difitnah di sini, turun menjadi manusia, lalu mati di atas tiang salib. Tuhan kami Kenapa? gimana maksudnya ini? Tuhan kami ini siapa? Tuhanmu. Ini Allah ini tadi apa? Tuanku. Dari mana ada Tuhan Anda pakai bahasa Arab? Kok diulang-ulang lagi abang ini? Abang nggak mau kalah. Bang. Itu Ini salahnya. saya buktikan bahwa betapa Kristen tidak sadar selama ini telah menyakiti umat Islam. Nggak pernah bang. Salah Ini kau. buktinya, ini buktinya. GBBI ini kapan dibikin? Coba aku tanya dulu sama kamu. Ini buktinya nih. Terbukti kenapa tidak kalian? Coba jawab dulu pertanyaanku. Kau mau menjebakku? Kutanya lagi sama kamu. Saya tidak menjebak. GBBI kapan dibikin? KBBI berdiri setelah Indonesia merdeka. Siapa yang duluan? Terus Yang punya Bibelmu kata Allah berlandaskan tuh? Bibelmu berlandaskan KBBI atau bukan? Iya bahasa Indonesia.
Nah, oke. Kalau begitu Anda sudah melakukan pencemaran terhadap Islam dengan sengaja secara terstruktur, Pencemaran enggak. lembaga, masif dan terencana. Ini pencemaran Ini nih. nyata-nyata aja. Ini. Tuhannya umat Islam tidak mempertahankan Kalian ini suka ngadu domba. Kalian dirinya. gimana bisa gitu kalian ya? Tetapi Tuhannya umat Islam mengosongkan diri dan turun ke bumi menjadi manusia mati di atas tiang salib. Ini tertulis nih. Enggak bang, bencinya kalian sama Kristen ini apa sebenarnya? Aku mau pengen tahu Kalian itu yang aja. kalian yang benci kepada kami, bukan kami yang benci. Carikan saya nama Yesus di terjemahan Al-Quran. Kalau Anda temukan, berarti Islam yang membenci kalian. Faktanya kalian ini Tuhan kami, Allah, kalian masukkan ke sini, lalu turun menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Kenapa enggak sebut dewa saja? Kenapa enggak sebut Theos aja? Kenapa enggak sebut Tuhan saja? Kenapa harus Tuhan kami kalian Tangkap hina dia, di tangkap sini? dia. Aku nggak ada salah. Aku ngomong kebenaran, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tangkap dia, tangkap dia. Aku nggak ada salah. Boleh nanti ku nampakkan nanti rekamannya lagi ulang. HP ku kan ada, bukti digital ada, nggak ada menghina. Yang walaupun dalam rupa Tuhannya umat Islam, tahu, dalam kok. rupa Gila kalian. dalam rupa Allah. Tuh. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gini ya bang Tidak ya, aku ada menganggap. hak berkomentar ya bang ya. Jangan nanti disangka aku nih kayak menistakan agama gini, nggak ada menistakan. Sudah, Jangan nanti sudah, di ngomong sudah. kayak gitu. Aku orang hukum loh. Mana? Aku tahu, aku nggak akan salah. Aku Iya. cuman kita diskusi di sini, bukan ribut. Iya. Diskusi. Aku Iya. tampung, datanglah ke rumah, nggak takut. Nggak takut. Kita diskusi. Dari awal abang ngomong kita diskusi, bukan menistakan agama. Mencari Oke, keterangan di jadi- sini, betul? Jadi abang setidaknya sudah paham bahwa ternyata agama Anda secara terstruktur, masif dan terencana melakukan penyerangan terhadap Islam secara lembaga dengan cara mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bible. Berdosa kau ngomong kayak gitu, bang. Salah ngomong Berdosa. gitu, bang. Nah, Iyalah. inilah sekarang ketika berbicara ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, itu Tuhannya siapa? Tuhanku. Oh, jadi Tuhanmu Iya, Bang. Allah. Bukan Kau sudah Allah, menyembah. Allah. Kan aku bilang Tuhanku Allah, bangku. Bukan Allah. Allah Salah tadi aku dalam ngomong. KB. Allah tadi dalam KBBI apa? Terjemahan Tuhan dalam dari bahasa Arab. Bukan terjemah. Jadi Latin dari huruf Arab. Allah, gitu. Iya. Allah gitu. Berarti Allah aku baca. Allah kaidah bacanya sesuai dengan bahasanya. Jadi kami Kristen nih harus ngikut kalian. Dibilang Allah gitu. Bukan Enggak ikut. juga. Kalian harus menanggalkan dan melepaskan huruf itu dari kitab kalian. Gak boleh ada di dalam Bible. Kayak mana cara ngelepasnya, Bang? Tanya lembaga Bible, hentikan penistaan terhadap umat Islam. Jangan pakai Tuhannya. Pakai di situ Tuhan saja, Tuhan atau sembahan, atau Yahweh, atau Yehova, atau Hashem, atau Adonai, atau dewa, atau apapun. Jangan Tuhannya umat Islam. Itu baru Kristen Coba paten. kutanya sama abang ya. Abang lahir Itu baru tahun Kristen. berapa? Saya 79. Terus Mana lahir duluan abang padahal kitab gua? kitabmu itu mengambil kata Allah dari mana? Karena abang lahir lah mungkin kayak gini jadi benci orang sama kami Enggak, orang saya Kristen. tanya. Kami akur-akur aja di sini semua nggak ada ribut-ribut. Akur-akur aja kami bertetangga. Memang yang ribut siapa? Kita hanya berbicara keadaan yang sesungguhnya dalam Iya, yang Bible. keadilan, yang kebenaran yang kita cari, betul. Nah, itu dia makanya keadilannya adalah orang Kristen harus mengembalikan nama Tuhannya umat Islam. Jangan pakai di Bible. Iya, kalau kau ngomong kayak gitu jangan sama aku. Aku nggak pimpinan Kristen. Nanti ditembak orang. Minimal kamu sadar bahwa ternyata selama ini Kristen telah melakukan penyerangan secara masif kepada umat Islam. Kalau abang bilang aku harus sadar abang, aku dididik, diajar dari kecil kayak gitu bang sampai besar sekarang. Kalau abang lah, misalnya nih, ini misalnya ya, abang dididik kecil sampai besar menganut agama Muslim. Kusuruhlah abang nanti ibaratnya kayak di posisiku gini, abang terima ndak? Ndak kan? Kalau
Kalau ternyata Tuhan yang ada dalam Al-Quran itu adalah Tuhan dalam kitab kalian, pasti saya menyadari, betapa agama saya kok kurang ajar kali. Kok Tuhannya agama Kristen dimasukkan ke Bible? Apa nggak punya harga diri? Kita kan punya Tuhan sendiri. Ngapain harus pakai Tuhannya umat Kristen? Nah, kenapa kalian tidak mau menyadari itu? Kenapa gengsi melepaskan Tuhan umat Islam keluar dari Bible? Bukankah kalian itu tidak menyembah Tuhan kami? Ini bang gimana viewers mending ngomong tangkap. Woi Tuhan, anak Tuhan Yesus. Saudaraku, aku di sini nggak ada ngina. Nggak, bercanda itu bercanda. Bercanda. Aku nggak takut ditangkap. Aku ada bukti digital ini di HP ku, nanti ada tertera tuh. Aku udah ada sama Zuma gini. Tidak Bisa aku ada lihatkan ke polisi. penistaan. Pak, Tidak ini, ada Pak. penistaan. Tidak ada Nggak ada penistaan. Kami yang nyata aja ngomong. Iya, kita cuma diskusi. Bukan panik, dibilang panik, Enggak itu. Biasanya Atur itu. bang dulu, style dulu nih di bawah nih. Style dulu yang di bawah. Iya. Nanti Biasa jadi itu, ribut biasa, kita, biasa. perang agama nggak enak. Oh, kok sampai perang agama? Anda kan tinggal sebagai sarjana hukum, Anda tinggal bersurat ke lembaga Bible. Secara data yang muncul, ternyata kita telah melakukan penistaan terhadap umat Islam secara diam-diam dengan mengambil nama Tuhan mereka masuk ke dalam Bible kita. Suratin aja lembaga Bible begitu. Berarti kau menyuruhku melapor bahwasannya Alkitabku melakukan mencuri kesalahan fatal. nama Tuhanmu. Yes. Ya. Kenapa polisi aku? Kenapa bisa? Itu enak samamu, aku yang nggak selamat. Kayak gitu ya Kenapa penistaan bisa? itu. Kenapa awak. bisa? Awak yang kena. Kenapa bisa? Kau selamat. Pasti mungkin sampai sekarang lab kau. Besok lab kau tuh. Berarti Anda menganggap lembaga Bible sudah melakukan kebenaran dengan mengambil Tuhannya umat Islam. Enggak. Nah, makanya Anda tidak akan ditangkap. Anda sudah benar membela kebenaran. Tuhannya umat Islam Itu- tanggalkan dari Bible. Abangku sayang, Sederhana memang sama aja. kalian umat Islam, dengar dulu ya, memang sama kalian umat Islam nggak akan nangkap, umat Kristen yang nangkap awak. Berarti Gila, umat nih. Kristen bersekongkol di dalam menyesatkan kalau begitu, membiarkan kesalahan terjadi. Bukankah, dengar dulu, Asli ini mulutmu ini pedas sekali, sumpah. Makan cabai apa kau bang? orang Kristen masa nggak sadar kalau Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Kan aku bilang, agamaku dulu lahir, diulang-ulang lagi. Jadi kalau duluan agama Anda boleh mencuri punya orang gitu? Kau lah yang mencuri, kau aku yang mencuri. Kalau aku yang mencuri, kenapa keterangan ALLH tadi itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Yunani? Kitabmu kan bahasa Yunani aslinya. Bang, yang aku bahas kan gini. Kayak ibaratnya gini lah, namaku. Namaku Oneki. Nah, dalam bahasa Indonesia dibaca Oneki. Oneki. Iya. Nah, terus Jadi apanya? aku susah ngajari abangku nih, nanti dikira Oh, nggak aku jadi bisa. orang dewasa agak Nggak sopan bisa. gitu. Karena ALLAH itu adalah hak paten milik kepunyaan Islam. Betul abangku. Aku kan kayak gini lah bang. Aku kan baru lahir ini abangku. Jadi sebelum aku lahir nih udah ada nama Allah itu bang. Jadi nggak ada bahak aku untuk ngelapor. Woi Allah itu gini. Aku baru lahir nih ya. Cobalah bang di posisiku. Aku bela lah bang contohnya nih. Ngelapor aku. Kau aja belum lahir kencing belum lurus katanya. Sok-sok ngatur pula kata. Apa aku jawab abangku? Kalau misalnya yang kau bilang nih kerjakan. Apa yang tinggal jawab? Anda jawab. Tinggal Anda jawab. Apa? Bos, bukankah kita ini agama kasih? Kenapa sih harus mencuri nama Tuhannya umat Islam? Tinggal Ditembak awak dari belakang, awak mau pulang jalan kaki kan? biarin Ditembak aja. aku tor. Dah. Biarin. Berarti mereka semakin jahat berarti. Orang datang mengingatkan untuk mereka benar kok malah ditembak. Berarti mereka memang jahat. Berarti agama Anda memang agama jahat berarti kalau gitu. Gak jahat agamaku bang. Kalau nggak jahat, kenapa ngambil Tuhannya umat Islam masuk ke Bible? Ini diulang lagi. Udahlah abang menang lah. Capek aku bang. Itu fakta. Kenapa itu bisa Agamaku terjadi? duluan lahir. Abang tanya sama kakak Elia lah. Elia sama bang Edis TV. Tanyalah. Loh, abang kan kagak debat sama dia. Agama Anda lebih dulu lahir tapi dalam bahasa Yunani, bukan Ya. dalam bahasa Arab. Enggak bahasa Arab enggak. Iya bahasa Indonesia. Yunani. Tadi ALEA itu bahasa apa? Bahasa Arab dibilang tertulis Ya sama tadi. sudah. Dibaca bahasa Indonesianya apa?
Kok bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Itu bahasa Arab. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Cupu. Ah, ginilah. Gini. Baca, dengar dulu. AL dibaca? AL dibaca al. L tambah L sama A. Allah. Allah, bukan Allah. Allah. Iya Allah. Tambah H. Allah. Allah. Nah itu, abang aku kayak guru bahasa Indonesia. Abang malu awak di sini, Bang. Itu kemana larinya aku nih? Itu huruf Latin yang kamu susun yang tidak memenuhi ejaan EYD ketika Anda memaksakan masuk ke bahasa Indonesia, sebab susunan huruf itu larinya masuk ke ejaan bahasa Arab. Pintar. Nah gitu. Pintar. Nge-DJ kita jadinya judulnya di sini. Nah, makanya tuh udah paham. Indonesia, kau bangsa Indonesia. Paham, memang udah paham. Abang Ya nggak udah. paham. Udah ku Berarti ejakan sama abang. Tapi tinggal salah Anda jujur. juga. Nah, sekarang kenapa itu bisa terjadi? Kita baca Bisa Filipi sahabatku kali 1. Kau bangsa Kita baca Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Ya, di situ dikatakan apa? Mengenai Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud palsu atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Abang kok tahu semua ayat-ayat Kristen, Bang? Mau masuk Kristen? Itu saya pelajari supaya orang Islam terhindar dari Kristen. Oh gitu ya. Itulah tujuan abang membaca Kristen ya. Anda Agama baca kami ya. Filipi 1:18 itu apa maksudnya? Beritakanlah tentang Yesus meskipun dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara palsu. Baca. Salah tuh, jangan ngomong kayak gitu. Baca. Gak ada baca. tertera di sana mengelabui. Oke, kita buka. Saya buka. Kalau Anda mau dipermalukan sekalian nih. Gak apa-apa, kita Bang. buka. Gak apa-apa. Aku yang nyata-nyata aja. Aku gentle orangnya, Bang. Kalau Oke, memang baik. nyata tertera di Alkitab, nggak apa-apa. Jangan Oke, abang baik. asumsi dari mulut aja kan gitu. Oke. Karena awak kan nggak pala tahu tentang agama. Baik. Coba coba terangkan dulu. Biar aku Kita ini buka. agak apa. Ini kenapa Kristen, pola Kristen, lembaga Kristen melakukan hal-hal seperti yang tadi nama Tuhan umat Islam itu dipakai Jauhkan masuk kameramu, ke Bang. dalam- Jauhkan kameramu. Merengkan Itu HP-mu. kan Jauhkan apa? kamera. Biar aku baca. Jika kita melacak sejarah bagaimana kata Allah bisa masuk dan tercetak di dalam kitab suci umat Kristen di Indonesia, kita harus mundur ke abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Pada masa awal kolonialisme dan misi pengabaran Injil di Nusantara, saya melihat fenomena ini murni sebagai strategi linguistik peninggalan sejarah kolonial. Mari kita bedah lini masa sejarahnya. Pertama, teks asli Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Elohim, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata Theos. Ketika para misionaris Eropa, khususnya dari Belanda yang tergabung dalam VOC, datang ke wilayah Nusantara, mereka menghadapi kendala besar. Masyarakat lokal tidak mengerti bahasa Ibrani maupun Yunani. Kedua, para misionaris melihat bahwa bahasa Melayu pasar saat itu sudah menjadi bahasa pengantar utama di Nusantara. Karena wilayah ini sudah ratusan tahun tersentuh dakwah Islam, istilah-istilah keagamaan dari bahasa Arab seperti Allah, Nabi, iman, dan kitab sudah melekat erat dalam benak dan kosakata masyarakat setempat. Ketiga, demi mempermudah pemahaman, seorang penerjemah Belanda pada tahun 1629 Masehi menerbitkan terjemahan Injil Matius pertama dalam bahasa Melayu. Disinilah untuk pertama kalinya kata Theos atau Elohim diganti dan dipadankan dengan kata Allah. Strategi ini kemudian dilanjutkan secara masif pada tahun 1733. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa keberadaan kata Allah dalam Alkitab Kristen Indonesia bukan atau Yunani. Itu adalah hasil pinjaman istilah teologi Islam oleh penerjemah Barat terdahulu agar ajaran Kristen lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang kental dengan budaya Melayu Islam. Baca. Biar terdengar sama mereka di semua. Soalku agak keras gini. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus
diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Maksud palsu, maksudnya apa ini? Kita lihat ya, dalam bahasa aslinya kita lihat. Maksud palsu, propasis, coba lihat. Maksud palsu Maupun Nih. dengan jujur. Berarti jujur. iya. Palsu atau jujur. Ini kita klik. Palsu maupun dengan jujur. Apa nih? Ini kita dengan klik maksud palsunya. Palsu. Ya coba Palsu coba. kita- Coba. Jadi jelas. Jadi nggak ada kalian nggak usah kayak gitulah. Ribut-ribut Maksud agama, palsu nggak ini ada ya. guna. Ini ya, kita klik ya. Ya. 4392 ya. Propasis. Propasis ini apa nih? Nggak tahu aku bang. Aku nggak ngerti bahasa Inggris aku. Apa propasis bang? Coba jelaskan. Nih. Abang kan ngerti nih propasis itu apa artinya? Propasis dali berbuat nih, maksud palsu, mengelabui, yang mengelabui. Nih, propasis. Yang dekatnya ambil, dalil berbuat maksud Dalih, dalih, sorry. berbuat Sorry. maksud palsu, Sorry. mengelabui. yang mengelabui. Berarti kembali kepada terjemahan yang sudah dikemas ke Indonesia. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, palsu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi boleh mengelabui, boleh mengelabui kan? Ini. Inilah arti dari ayat kami ini bang. Gini ya. Tujuannya itu ada umat Kristen yang akan datang oknum lah. Seperti abang bilang kan, abang ada oknum juga. Kami pun ada juga oknum. Kan gitu. Ada dia memberitakan ajaran Kristen ini dengan cara mengelabui orang. Ada juga yang dengan cara bersukacita. Itulah Oke, maksud dari kata-kata itu. Pertanyaannya, maksud mengelabui boleh nggak menurut dalil ini? Ya boleh kayak itu, boleh, betul. Itulah agama Anda. Betul. Begitulah cara agama Anda menyebar ke Gini ya, seluruh Abang. dunia. Gini. Boleh mengelabui. Dengar dulu abang. Karena setiap manusia ini tidak ada yang tidak pernah mencuri, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Paham? Agama boleh disebarkan dengan cara mengelabui. Dengan Itu salah kan satu oknum, cara. abangku. Kan seperti itu yang aku bilang tadi sama abang. Iya. Oknum. Yang Ya. mendapatkan legalitas dari kitab sucinya untuk mengelabui orang. Ya, Ya sudah, berarti agama Anda disebar dengan cara mengelabui pun boleh. ya itu kan oknum. Paham? Agama Anda yang mengizinkan mereka menyebarkan agama melalui mengelabui. Makanya banyak di Kristen itu pura-pura jadi ustadz, mantan ulama, kiai, tampil di sosmed pakai jilbab, baju koko, karena tujuan mengelabui. Sama seperti Bible, tampil dengan menggunakan nama Tuhan dalam bahasa Arab untuk mengelabui. Sejak kapan kulihat orang pakai baju, orang Kristen pakai baju apa seperti kau bilang tadi? Pakai baju Muslim apa? Tadi kau bilang? Loh, Sejak kapan, Bang? mau aku buktikan videonya. Dia Nggak usah sampai dia sampai diundang ceramah. Gara-gara dia tampil seperti Islam, dia belajar Quran untuk nipu umat Islam, dia ceramah. Ada videonya sama aku. Namanya Tapi dia mualaf. Bukan, dia Kristen. Namanya pun dibuat seperti Ustadz Muhammad Yasin.
Nah itu penistaan itu baru penistaan kalian tangkap. Jangan aku kalian tangkap, gila kalian. Bukan penistaan, itu adalah cara untuk mengelabui sesuai dengan perintah Filipi 1:18. Iya, tapi itu termasuk penistaan juga itu bang. Nah, berarti agama Anda sama dengan agama yang suka menistakan agama lain. Berdasarkan Undi, kau langsung kata-katamu kayak gitu. Kau di tiap akhir kata-katamu kayak gitu. ada legalitas tadi yang kita baca. Anda ngerti legalitas? Orang melakukan satu tindakan kejahatan karena ada legalitas, ada izin, pengesahan boleh melakukan. Boleh dengan maksud propasis mengelabui, palsu. Boleh. Kenapa kalian terjerat dalam agama yang dibawa oleh penjajah? Karena kalian dikelabui. Manisnya gaya kau ngomong Tuhan Yesus. Lah, sekarang kalau saya tanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Anda bisa buktikan? Tidak bisa. Kenapa bisa Anda Tuhan? Karena Anda kok tidak dikelabui. bisa. HP mama Sekarang udah buktikan. diambilnya tuh. Ambil, silakan buktikan. Bukti kalau kalian dikelabui. nanti kau melenceng lagi. Silakan Anda buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Saya buktikan kalau Anda ini korban pengelabuan. Anda dikelabui oleh penjajah, oleh misionaris, sehingga kalian masuk menjadi pengikut agama mereka. Silakan buktikan kepada saya Yesus ada Tuhan. Itu bang salahnya abang. Abang salahnya abang, orang belum ngomong abang potong. Habis itu orang ngomong abang saya diam. plesetkan. Saya Abang diam. ini, Silakan. abang plesetkan. Silakan tunjukkan bukti ketuhanan Yesus. Saya diam. Jadi awak ngomong pun susah. Kalau enggak abang aja menang. Ku bilang Allah itu bahasa Indonesia Allah. Abang pun baca tadi ALLAH. Ngawur pula abang bilang aku. Enggak ngawur, memang bahasa Indonesia itu. Aduh. Bahasa Indonesia udah Jadi dibilang maunya bahasa gimana Arab. ini? Udah dibilang itu bahasa kan, Arab. aduh. Nama Tuhan dalam kopi-kopi bahasa lah kita Arab. bang, main-main kesini ngopi Berarti kita. ALLAH itu bahasa Arab. Sekarang tunjukkan Anggal aja dalil. Tunjukkan dalilnya Yesus itu Tuhan itu tertulis di mana? Kau Silakan kalau bukti. ketawa aja bang, gemetar bulu hidungmu tuh, pengen ketawa. ketawa aja, jangan ditahan-tahan nanti kentut kau. Buktikan aja dulu Yesus itu Tuhan. Pinjam Silakan. HP dulu Mi, aku capek sama abangku yang ku sayang nih. Kena marah, aku udah berdosa aku sebentar nih ya, gara-garamu. Umi, Marah jangan jadinya. marah-marah Umi sayang. Umi, mami, bukan Umi. Oh mami. Bukan tadi Umi. Tapi kupikir cumi tadi malah. Wih, nenekmu goyang, cumi. Kau bilang nenekku salto kan? Kebangun nenekku di kuburan itu. Kau kira sembarangan ngomong kau ini. Ya sudah. Mami, jangan marah mami sayang. Iya, gini lah bang. Ibaratnya mamaku kan Iya. dalam kali agama dia sering ke gereja gini. Jadi mendengar kayak gini ini agak sensi dia. Paham? Ya sudah. Apalagi dia tahu ternyata agamanya kayak gitu kan ya. Pasti tambah Woi, stres. kau memang mulutmu tuh terus kutumbuk lah HP ini nanti mulutmu tuh akhir omonganmu tuh pasti ada tajam-tajamnya. Demi keselamatan kalian, nggak apa-apa. Kenapa keselamatan? Meluruskan. Apa kamu pikir ada keselamatan bagi yang menyembah makhluk bernama Yesus? Tapi ini nggak penistaan ya? Ini nggak penistaan ya? Enggak, aku mau ngomong nih, tapi ini nggak penistaan ya? Jawab nggak dulu? Iya. Apa ada orang yang menyembah orang mati di kuburan? Siapa yang menyembah orang yang mati di kuburan selain Kristen? Debatmu sama Bang Edis? Apa katanya? Yang viral itu? Ku dengar bang, Apa? ku telusuri kalian. Apa aku Menang bilang? Edis lawanmu? Apa aku bilang? Aduh, mana ya? HP ku satu tuan. Alah, Apa aku bilang? Mana ya? Satu-satunya agama di bumi ini yang menyembah makhluk yang mati di kuburan cuman Kristen. kau ndak? Aku menyembah siapa? Aku menyembah manusia. Aku nggak nista ya. Aku lebih baik ngomong sekarang daripada kena pula nanti aku. Aku susah ngomong sama kamu agak deg-degan itu. Silakan Ini kalau saya menyembah mau orang. nongol lagi nih keluar nih gara-gara kau bang. Silakan buktikan kalau kami umat Islam menyembah manusia. Entah itu manusia hidup, entah itu manusia mati. Silakan tunjukkan, buktikan. Woi, kalian jangan rame-rame lah nonton. Aku gemetaran aku nih, serius. Tiba sama aku dia nih berdebat rame orang nonton mah. Tiba yang tadi 13.000 9.000. Orang suka karena situ sarjana hukum, orang tahu hukum. Makanya orang Bukan sarjana agama ya bang ya. Nanti kau bahas-bahas tentang bahlil-bahlil aku nggak ngerti.
Ya udah, silakanlah, silakan Anda. Apa yang Anda ingin tunjukkan tadi? Silakan. Nggak bisa aku nunjukkan abang. HP tadi udah dikasih. Abang bahas tadi tentang Allah. Jadi tiap jar ambil HP sama mama. Ya sudah, silakan Anda tunjukkan bukti ketuhanan Yesus. Ada tuh tadi mana tuh? Matius berapa tadi tuh? Susah kali untuk buktikan Tuhan, kok susah kali. Tuhan Aku karena nggak tahu agama, bang. Ibaratnya bukan nggak tahu agama lah. Ayat-ayat ini ya, ayat sekian. Tapi kalau kau ngomong, aku tahu tuh langsung. Tapi kalau ayat sekian nggak bisa ngebaca apa ya? Gimana cara ngomongnya? Sekarang gini, saya bantu, saya kasih bukti ketuhanan Yesus, boleh? Boleh, Undi. Sayang kali aku sama bang. Haleluya. Ini baru Ustadz mantap nih. Naiklah lagi bang. KPR 2 nomor 36. KPR itu apa mi? Korintus mi? Kapurung. Kisah para Rasul. Kapurung ini apa nih? Kapurung itu onde mande. Kisah para Rasul. Oh, kisah para rasul. Oke, bikin bang. Berapa tadi bang? Iya. Coba bacakan abangku. Aduh, Bab dua, dengan bab ayat dua. Tuhan nih. Nah, Aduh. bab 2. Dengar ya baik-baik ya saudara-saudaraku. Dengar, Pasti sejuk dengar. kalian didengar. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah bukti ketuhanan Yesus. Ya, karena Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Bang, jadi pendeta lah kau bang. Sini bang. Jadi pendeta lah kau. Kau bikin temanya kayak gini, kau jawab. Ini baru mantap. Baru mantap ini. Asli mantap ini. Dia bikin apa? Ada jawabannya. Ini baru mantap ini. Ke sini bang. Sekarang Suka aku kalau kau apa. Nggak usah pindah apa. Nggak usah pindah agama Kristen kau. Ceramah kau di gereja. sekarang yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Tuhannya siapa? Yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, berdasarkan dalil tadi. Berdasarkan dalil aku nggak tahu bang. Aku bilang sama abang dari awal. Berdasarkan ayat Berdasarkan tadi. yang abang bilang sebentar ini. Ya, di sini dikatakan begini. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya muncul, siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Berdasarkan ayat itu, semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan di situ? Dari kata-kata yang kau bilang sebentar ini Israel. Elohim. Tuhannya Yahudi. Bukan. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Ulang lagi bang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yahweh telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan? Yahweh yang kau bilang tadi. Nah, Yahweh, Tuhannya Yahudi kan itu? Nggak tahu aku Tuhannya siapa itu. Yahweh. Pokoknya yang kau bilang tadi sebentar di kedengaran Yahweh lah yang bikin Tuhan dari apa? Yahweh ini adalah Elohim atau Bapa. Kalau saya bilang Bapa, Anda ngerti? Bapak ya ngerti. Oke, saya ulang. Apa tuh nggak ngerti bang? Oke, saya ulang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh siapa? Bapak. Oke. Bapak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Tunggu. Bapak orang apa? Bapak Tuhannya Yahudi membuat Yesus anak Maria menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Memang ada tertera di sana? Ada? Tertera di Alkitab itu? Tertulis.
Terus? Nah, artinya, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan Yesus sampai hari ini? Karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka, Tuhan langit dan bumi yang mereka sembah sebut Bapa, hanya membuat Yesus orang Yahudi ini sebagai Tuhan untuk kelompok Kristen, bukan untuk mereka. Pendeta pastor tidak mengajarkan ini kepada jemaat. Karena kapan pendeta pastor membuka tabir ini, jemaat akan berkurang, perpuluhan menipis. Perpuluhan menipis. Kau Siapa kurang yang mau ajar bayar kali perpuluhan? mulutmu. Siapa mau bayar perpuluhan kalau jemaat semua keluar dari gereja karena ayat itu? Jika Anda bertanya mengapa orang-orang Yahudi dari zaman kuno hingga saat ini tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan, bahkan menolak Dia sebagai Mesias, maka saya mengajak kita melihatnya dari standar hukum Taurat dan kriteria ketat kitab suci Ibrani. Ada 3 alasan teologis mendasar yang melandasi pandangan saya mengenai penolakan bangsa Yahudi ini. Pertama, mengenai konsep ketuhanan mutlak. Iman fundamental orang Yahudi bersandar pada Shema Israel di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagi orang Yahudi, Tuhan itu tidak berwujud fisik, tidak beranak dan tidak menjelma menjadi manusia. Menganggap seorang manusia yang berjalan di bumi, makan dan mati di salib sebagai Tuhan adalah sebuah dosa syirik atau penodaan agama yang paling berat dalam hukum Taurat. Kedua, Yesus tidak memenuhi kriteria nubuatan Mesias Yahudi. Menurut kitab para nabi mereka, Mesias yang akan diganti haruslah seorang pemimpin politik dan militer, manusia biasa dari garis keturunan Daud yang akan membangun kembali bait Allah yang runtuh, mengumpulkan seluruh orang Yahudi kembali ke tanah Israel, dan mewujudkan perdamaian dunia universal. Secara fakta sejarah, ketika hal besar ini tidak terjadi pada masa hidup Yesus. Bagi orang Yahudi, Yesus wafat sebelum tugas-tugas nubuat Mesias itu terpenuhi. Oleh karena itu, saya berpandangan penolakan orang Yahudi sampai hari ini sangat konsisten secara teologis. Mereka tidak menuhankan Yesus karena mereka memegang teguh hukum Taurat, yang menegaskan bahwa Tuhan semesta alam tidak akan pernah menjadi manusia atau mati di tiang salib. Anda orang hukum, pasti Iya, menggunakan nggak boleh logika sehat. ngomong kayak gitu juga, abangku. Nah, sekarang Itu kok siapa yang mau tambah bayar? itu? Siapa yang bayar perpuluhan kalau tidak ada jemaat? Ya kalau tidak ada jemaat ya nggak ada yang bayar puluhan. Nah, Memang ya. makanya sekarang saya tanya kepada saudara saya ini, apakah Anda rela sampai mati menyembah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang benar? Kalau atas nama Bapa yang ngomong Yesus itu adalah Tuhan, iya benar. Kamu rela menyembah Tuhan Yesus yang hanya dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi? Oleh Bapa ya? Iya. Ya. Oleh Bapa. Bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi, Bukan Bapa Tuhan yang Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk kalian. Enggak mau aku. Kok Tuhan yang Yahudi pula yang nyuruh. Makanya, karena kenapa? Ini kubuka rahasianya. Kenapa Kamu cuci Tuhannya otak kau Yahudi? nih. Mau mencuci otakku nih. Makanya kalau diskusi sama aku itu harus ada Bible di tangan supaya Ada bang. Bible-ku satu truk. Kolek nih. Baik. Ah, Ya udah buka. satu truk. Kau pikir dari tahun-tahun berapa nih ada yang udah mau kayak bangke tapi masih utuh. Ada yang baru. Ada yang baru ini. Yang ke mana kau mau? Sembarangan aja kau muncul. Ya sudah buka. Ya sudah Gila buka. pula nanti. Gak boleh gitu, kau berdosa kau. Yang bagus ya. Yang bagus. Ya. Nanti terhina pula awak yang tua nih. Yang tua nih senior kali. Di atas pula nih. Jangan ketawa kau. Ketawa pula kau. Hai. Woi, kalian, Tuhannya- jangan rame-rame kalian nonton, woi. Bahaya aku di sini nanti. Enggak apa-apa. Anda dengan saya. Apa-apa, Saya ketua pembina apologet Islam Halo. Indonesia. Anda aman dengan Shalom saya. untuk kita semua, bagi kita Ya, semua silakan. umat muslim. Silakan. Aku di sini memegang kitabku, bukan Ya, untuk silakan. membaptis kalian. Haleluya. Ayo, apa yang mau dibuka? KPR tadi. KPR 236. Kisah para rasul ya.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, seperti perjanjian lama baru bang. Anak semua sekolah minggu ini mah. Ya enggak sekolah minggu tapi sering-sering cabut dulu, sering main warnet. Aku jujur. Kiranya kali-kali. Iya. Kita Horas. jujur. Enggak bohong-bohong. Siap. Lanjut. Perjanjian lama baru itu bang, lupa saya nih. Baru. Aduh, woi kalian yang Kristen jangan bully lah. Awak ini memang sering cabut gereja nih. Bang lagi. Malam ini tidak berlalu slow ngecek di rambut. Hah? Kami? Matikan lagi. Ini ada PPT dari Enggak lah, enggak apa-apa. Dia dapat uang dari menghina Kristen enggak apa-apa. Tuhan mahal kok. Orang hukum ngomong gini. Kau memang iya menghina kau. Memang iya menghina orang Kristen. Sabar dulu. Harusnya adekku yang ganteng ini berterima kasih. Di mana ilmu kayak gitu nggak ada. Malah mami larang kamu belajar. Wih, kau pandai kali mengadu domba kau aku sama makku. Berdosa kau. Dari tadi dia larang kau belajar. Baca. 1 Korintus. Kok 1 Korintus pula? Memang aneh-aneh ini. KPR, kapurung Matamu kapurung. disingkat biar cepat dulu ingat. KPR subsidi. KPR BTN. Iya, Alkitab ND mah KBP mah. Itu salah. Banyak Alkitab yang macam Alkitabku. Itu dia. Itulah bukti bukan firman Tuhan, macam-macam. Iya, kami pelajari semua Tuhanku ini. Kan gitu. Iya. Dipelajari Iya. Tuhan Yesus tuh. Memang banyak dia, ada 3, tapi 1. Dan Tuh bang, Tritunggal kami bang. banyak tapi tetap tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Kan tadi dia kau buktikan tadi, udah dilihat orang. Iya, betul. Aduh, memang berdosa kau ini semua. Aku yang membuktikan, bukan kalian, aku. Oh ya. Itu jelas. Silakan. Kau yang membuktikan. Silakan. Apa yang ku pencet? Layar, teman-teman. Gak usah kompor kau. Tep layar ku bilang, karena ada PL di sini. Jangan di ngomong-ngomongin nanti panas pula orang lihat awak. Iya, silakan. KPR panti, udah lama gak buka kitab begini lah nih. KPR kapurung, tinggal kau buka situ. Kisah para rasul. Ya. Udah. Kisah para rasul, ayo. Ya, yuk. Berapa? Apa katanya? Lama-lama amat bukanya matamu. Kau sebanyak ini kitab, sebanyak ini ayatnya ya lama lah. Kau pun disuruh mendadak-dadak kayak gini pasti kaget kau. Alah, pasti agak pusing juga, agak oleng kepala tuh kau mendadak-dadak kayak gini live. Gak orang gak awak nih bang, gila ini. Alhamdulillah. Berapa tadi? Kisah para rasul bang? Aneh kau ya. KPR Aneh aku nih. 236. Mami cantik, apa kabar Mami? I love you full. Gak haram kau ngomong ke orang Kristen kayak gitu, love you full. Mami, orang tua nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, Kristen. Loh, kami sayang kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kisah para rasul sampai 28 bang. Iya, bab 2 ayat 36, cuplis. Sahabat Azza, barakallahu fiik. Oh, kisah para rasul 2. Iya. Wah. Kisah para rasul 2 ayat inilah kalau sekolah minggu cepat ngintip paha habis itu pulang. ngintip paha 36. matamu, ngintip paha daripada Paha kalian cuci ayam. mata gini cuci mata, tai pun tetap ada. Jangan menghina duluan. Paha ayam. Kau selalu negatif. Bukan Paha negatif. ayam. Mana ada paha ayam di gereja? Matamu ada paha ayam di Pulang gereja. kau makan ayam. Pikiranmu Ini ke lapar. gereja, melihat Sekolah paha. minggu.
ingat paha ayam. Jangan otak-otak KFC. mesum bang. Kau nak sini Ya, aja. kamu yang mesum. Otak Kau yang mesum, mesum. otakmu dikit paha. Orang Ngapain bilang ke ini paha aja ayam. ngomong? Paha ayam kok aku bilang tadi. Silakan. Mana ada 36, paha ayam di 3. gereja? 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Apa tadi bilangnya? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, berarti seluruh Israel, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah. Lanjut. Bagaimana? Orang Israel tahu nggak? Berdasarkan data itu, tahu nggak kalau Tuhannya yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Tahu nggak mereka berdasarkan dalil itu? Tahu kan? Orang Israel ini Iya, tahu kan? nggak tahu, aku nggak orang Israel. Bukan, berdasarkan dalil itu seluruh orang Israel tahu bahwa Tuhan mereka telah membuat Ya, Yesus seluruh menjadi orang Israel, betul. Dari arti kata-kata ini kan, betul. Betul, apa lagi? Artinya mereka sadar bahwa Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan oleh Tuhan mereka. Jadi maksudmu yang membuat Tuhan Yesus ini Tuhan kaum Israel maksudmu? Tuhannya Yahudi. Itu Gak ada di sini dibilang Tuhannya Yahudi, Israel. baca lagi, ulang lagi, sekali lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa jadi ya, dengar ya, tidak ada dibilang pemimpin Yahudi ini, nggak ada. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, seluruh umat Israel, orang Israel, seluruh orang Indonesia lah ibaratnya gitu, paham? ya, Bahwa Allah, bukan Allah, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwasannya orang Indonesia, misalnya orang Indonesia nih, percaya bahwasannya Tuhannya kami ini Tuhan dan Kristus, paham? Gak ada dibilang Tuhan Yahudi bang. Berarti kau membuat-buat. Gak ada Tuhan Yahudi. Oke. Haleluya, kita orang Kristen. Bahwa Haleluya. dengar. Ya. Bahwa Allah itu siapa di situ? Gak ada Allah di sini bang. Ya Allah. Bahwa Allah di situ siapa? Bahwa Allah telah membuat Yesus. Ya Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Sang Maha Kuasa Membuat Yesus menjadi apa? yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhan yang Maha Kuasa. Kau memang menjebak. Jangan ngambil sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit diambil itu menjebak. Memang jadi bawaannya jelek bang. Kalau diambil kayak gitu, Bang. Tertulis di situ. Tertulis Tuhannya tapi yang- dibacanya tuh jangan setengah-setengah. Ya udah baca lagi. Silakan baca sampai nomor 40 pun boleh, silakan. Jangan setengah-setengah bang. Nggak boleh Iya, gini. iya, sudah. Bang. Kalau diambil Iya, sudah. sedikit-sedikit kena kita bang. Iya, Seperti yang sudah, aku bilang silakan. samamu, bukalah Maryam 71. Kalian semua dibawa ke neraka. Itulah jahat aku sebenarnya kan. Karena aku bilang ambil satu ayat aja. Kalau dapat, coba pasti abang ngomong kayak gitu sama aku. Oke. Coba kau dulu baca semuanya. Jangan ambil sedikit aja. Pasti abang ngomong kayak gitu sama aku. Oke, silakan kalau gitu, silakan. Jangan gitu bang. Kau dapat baca. keseluruhannya, nanti Baca jelas, keseluruhan. baru ketangkap. Ya. Jangan Sampai satu-satu 40. ayat. Udah aku bilang baca sampai 40. Silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa? Ini ibaratnya orang nggak tahu ya. Ibaratnya orang ini terharu. Rasul, tunggu ya. Ketika mereka mendengar hal itu, bahwasannya Tuhan ini kan disalibkan menjadi Tuhan lah gitu kan. Tentu orang mendengar hal itu seperti terharu gitu kan. Paham abangku? Paham. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ibaratnya, apalah yang harus kita buat nih? Kan gitu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nggak ada di sana pencemaran ya. Nggak ada pencemaran agama Kristen. Kan gitu. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oke Bangku? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dan angkatan yang jahat ini. Dari bukan dan. Oh, dari angkatan yang jahat ini. Habis. Nah, oke, boleh saya jelaskan? Jelaskan. Oke, jadi Aku nggak ngajar, dibilang ngajar bang. Yang kau baru masuk berarti nggak ngajar aku. Abang nih nyuruh baca. Jadi kalau kita lihat data itu, orang Yahudi sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, apakah sudah ada Tuhan? Gimana tadi bang? Orang Yahudi? Orang Yahudi sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, apakah mereka sudah punya Tuhan? Orang Yahudi ya udah. Dia nggak menuhankan Tuhan, nggak ada Tuhan dia bagi dia Yahudi. Masa mereka tidak menyembah Tuhan? Setahuku Yahudi nggak pernah nyembah Tuhan. Bapak itu bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Ya itulah yang mereka sembah. Salah bang. Orang Yahudi adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya sama Tuhan abangku. Coba abang searching. Ya Allah ya Karim. Iya. Jadi Nabi Musa ini datang mengajarkan siapa rupanya? Menyembah kepada siapa? Nabi Musa kepada Tuhan Allah. Nah, itulah yang mereka sembah sebelum Yesus. Yesus menyembah kepada siapa? Yesus nggak ada menyembah bang. Kata siapa Yesus nggak menyembah? Yesus berdoa. Ya berdoa ya, menyembah nggak? Loh, Anda baca Yohanes 4:21. Kata Yesus, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Yesus disebut hamba Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Anak itu sama dengan hamba. Jika dipertanyakan, apakah umat Yahudi sudah memiliki Tuhan sebelum Yesus diklaim atau dikonstruksikan sebagai Tuhan oleh teologi Kristen pasca Paskah? Maka jawaban sejarah dan tekstualnya adalah sudah ada, dan konsepnya sangat jelas, yaitu monoteisme mutlak. Mari kita bedah fakta sejarah ini berdasarkan garis waktu yang objektif. Pertama, peradaban dan iman umat Yahudi sudah tegak ribuan tahun sebelum Yesus dilahirkan ke dunia. Yesus, sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Daud, umat Yahudi menyembah satu Tuhan yang Maha Esa, yang dalam teks Ibrani disebut dengan YHWH atau Yahweh, atau dibaca Adonai atau Elohim. Mereka memegang teguh hukum Taurat, terutama 10 perintah Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, Yesus sendiri dilahirkan, tumbuh besar, dan hidup di tengah-tengah komunitas umat Yahudi. Sepanjang hidupnya, Yesus tidak pernah memperkenalkan Tuhan baru, tidak pernah membatalkan Taurat, dan tidak pernah menyuruh orang Yahudi menyembah dirinya. Justru sebaliknya, Yesus menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ketika ditanya tentang perintah yang paling utama dalam Markus pasal 12 ayat 29, Yesus menjawab dengan mengutip Shema Yahudi. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa doktrin yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan barulah lahir puluhan hingga ratusan tahun setelah Yesus tiada, melalui rumusan konsili-konsili gereja mula-mula. Jauh sebelum klaim teologis itu ada, umat Yahudi sudah memiliki Tuhan yang tunggal, pencipta alam semesta yang tidak beranak, tidak menjelma menjadi manusia, dan tidak serupa dengan makhluk apapun. Hamba Tuhan Yesus itu. Iya. Nah, berarti kalau dia hamba Tuhan, berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan. Bang, satu-satunya Tuhan yang udah pernah ketemu dengan Allah cuman Yesus. Di mana dia ketemu?